Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Puncak amarah rakyat hari ini soal pembubaran ya, soal bubarkan DPR begitu kan ya. Dan bahkan demo ini meluas kemana-mana bahkan di media sosial. Bersiap demo besar 25 Agustus ya, tulis salah satu netizen begitu kan. Bahkan mengatakan rakyat setuju bubarkan DPR. Karena apa? Karena bahwa DPR ini dianggap bahwa ya di satu sisi begitu kan ya, dengan adanya kenaikan tunjangan bagi anggota DPR itu saya kira memuncak reaksi kemarahan masyarakat. Dan saya pikir bahwa sekarang ini banyak komentar-komentar netizen mengatakan nampaknya kalau ada orang yang kemudian menjadi inisiator untuk demo besar-besaran, saya kira masyarakat akan banyak yang ikut itu begitu. Akibat kemarahan-kemarahan dan sebagainya. Jadi saya kira bahwa langkah demo ini bukan serta-merta begitu kan ya. Datang dari satu orang, tapi ada rasa kekecewaan masyarakat atau publik terhadap anggota DPR. Karena ekonomi sekarang masyarakat lagi lesu begitu kan ya. Tidak pas rasanya tunjangan 50 juta itu akan diberikan kepada DPR. Dan ini akan terganggu stabilitas politik Prabowo pada akhirnya. Kenapa bang? Ya karena kita lihat saja kok Prabowo diam aja begitu melihat kelakuan-kelakuan DPR yang hanya joget-joget, yang hanya itu-itu aja begitu kan. Ya sehingga masyarakat memuncak reaksi itu begitu. Banyak di kolom komentar yang mengatakan itu ya. Bahkan ada yang mengatakan ya demo besar-besaran rakyat siap bubarkan DPR, bubarkan DPR. Nah, reaksi inilah yang kemudian ya ditanggapi oleh Sahroni begitu kan, bahwa orang yang membubarkan DPR itu orang yang kemudian tulul ke dunia katanya begitu kan. Coba kita baca, ini salah satu komentar dari netizen. Demo akbar 25 Agustus 2025, tragedi 98 comeback ya. Perjuanganmu akan sangat mudah jika melawan penjajah, tapi perjuanganmu akan sangat susah jika melawan bangsamu sendiri, Insinyur Soekarno. Meskipun anggota DPR kita nggak guna, koruptif begitu kan, ada kemungkinan besar kalau nggak taubat udah punya tiket VIP ke neraka. Wah, ini beda lagi begitu kan ya. Karena orang-orang yang korupsi itu beda lagi dengan soal itu begitu. Tapi tidak semuanya anggota DPR itu melakukan hal itu begitu. Jadi saya kira bahwa langkah terkait dengan pembubaran DPR ini rasanya banyak muncul narasi-narasi di media sosial begitu kan ya. Apakah ini nanti DPR akan panik atau tidak begitu. dan ini menarik begitu. Dan ini menarik bahwa baru kali ini begitu kan ya, ada di berbagai media sosial di Presiden Prabowo memerintah begitu bahwa muncul demo akan membubarkan DPR. Baru kali ini begitu. Jadi saya kira bahwa nampaknya masyarakat begitu kan ya terkecoh dengan adanya situasi warisan Jokowi dulu begitu kan ya, yang kemudian diwariskan kepada Presiden Prabowo dan dicap bahwa Presiden Prabowo seolah-olah melebihi dari seorang Jokowi pada akhirnya. Dan ini kalau tidak dikendalikan maka ya narasi-narasi ini ada kekecewaan besar terhadap Presiden Prabowo begitu kan. Coba bayangkan ya, dari beberapa komentar netizen mengatakan membubarkan DPR hanya menjadikan absolute power bagi penguasa. Walaupun sekarang DPR hanya di tukang stempel, baiknya tuntutan itu, tuntutan bagaimana Fufu Fafa. Setidaknya jika Fufu Fafa turun ya, arah pemerintahan akan lebih fokus ke pemberantasan mafia. Karena ketua partainya tersandra. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Nah, terus kalau bubarkan DPR, terus peraturannya undang-undangnya di negara kita bagaimana? Mau pakai hukum rimba atau bagaimana? Ini salah satu kemudian yang yang mengatakan bahwa ada sisi positif dan negatif untuk membubarkan DPR itu begitu kan. Salah satunya itu tadi. Jadi saya kira menurut pendapat saya agak sulit juga begitu untuk membubarkan DPR. Kenapa? Karena DPR itu menjadi satu kesatuan begitu kan. Apa-apa harus ke DPR semuanya begitu. Ada yang mengatakan membubarkan DPR bukan solusi. Nah, lantas bagaimana solusinya? Solusinya di sini adalah bisa saja begitu bagaimana hal-hal joget begitu kan ya. Ini ada api kekecewaan di matamu dan kepercayaan dan percayalah kamu nggak sendiri. Rasa muak melihat tingkah laku mereka yang seharusnya menjadi wakil kita, rasa jengkel pada undang-undang yang terasa janggal, rasa geram pada korupsi yang seolah-olah tak terbendung ya, tidak berujung.
Kamu dan jutaan rakyat Indonesia lainnya juga merasakan yang sama. Ini komentar salah satu dari netizen begitu kan ya. Keinginan untuk bubarkan DPR adalah reaksi yang sangat manusiawi, rasanya seperti ingin membanting pintu saat kita marah. Mari kita berandai-andai hari ini atas desakan ya, kita semua DPR dibubarkan, ya, gedungnya kosong, para anggotanya pulang, apa yang terjadi besok pagi? Ini salah satu komentar dari netizen, banyak sekali begitu kan ya sekarang ini, bahwa kita tahu bahwa DPR hari ini begitu kan ya, masyarakat hari ini itu banyak yang kecewa terhadap anggota DPR itu begitu. Kekecewaan mereka bukan masalah siapa yang menjabat, tapi kekecewaan karena tunjangannya itu ditambah begitu kan ya, di saat masyarakat lagi susah-susahnya begitu. Artinya kurang pas dong kalau masyarakat sekarang DPR sekarang gajinya naik dan sebagainya, apalagi tunjangannya begitu kan ya. Jadi saya kira ada yang kemudian dulu mengatakan begini, ingatkah kita pada Orde Baru selama 32 tahun DPR ada, tetapi fungsinya hanya sebagai tukang stempel. Lembaga legislatif dilemahkan hingga tak punya gigi untuk mengawasi eksekutif yang begitu perkasa. Hasilnya korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela dalam senyap mereka karena tidak ada yang berani mengawasi dan bersuara lantang secara kelembagaan. Membubarkan DPR karena para anggotanya korup dan tidak becus itu ibarat membakar lumbung pada kereta di dalamnya banyak tikus. Ya, tikusnya mungkin ikut terbakar, tapi kita juga kehilangan seluruh pada kita. Kita kehilangan harapan untuk makan esok harinya. Lumbung itu adalah sistem demokrasi perwakilan kita. Tikus-tikus itu adalah oknum-oknum dan sistem rekrutmen partai politik yang bobrok dan sebagainya. Inilah salah satu kritikan yang begitu luar biasa bagi masyarakat, sehingga wajar dong reaksi masyarakat itu memuncak begitu. Makanya ya, kalau Prabowo tahu dengan situasi di DPR seperti itu, seharusnya tunjangan itu dibatalkan. Semuanya apa-apa dibatalkan. Jangan terlalu percaya terhadap DPR. Kan itu logikanya begitu. Bagaimana mungkin seorang Presiden Prabowo teriak-teriak untuk demi rakyat, bangsa, dan negara kita, tapi kalau lumbungnya seperti itu begitu. Ada oknum yang memainkan seolah-olah, coba kemarin kita lihat saja. Ketika KPK menangkap, meng-OTT salah satu kader partai. Ya, KPK dipanggil begitu kan. Ditanyakan, maksud OTT-nya bagaimana? Dan ini kan bisa saja ada suatu intervensi yang halus bagi mereka. Masa iya kalau KPK mau nangkap orang atau untuk meng-OTT orang, ya, masa harus lapor kepada ketua umum partainya? Logikanya gimana begitu kan? Jadi saya kira ini di negara kita ini ada ketidakberesan begitu kan ya. Terlalu itulah begitu kan. Terlalu kekuasaan yang sudah melekat begitu. Jadi semuanya akan bisa saja akan menjadi dampak yang sangat buruk bagi bangsa dan negara kita. Benar nggak begitu? Jadi saya kira ini langkah yang kemudian menurut saya pribadi begitu kan ya, ketika ada kata-kata membubarkan DPR, saya kira ini langkah kekecewaan yang sangat luar biasa. Dua, partai politik yang gagal melakukan kaderisasi dan hanya mencalonkan orang populer atau yang berduit bukan yang paling kompeten. Kader yang tidak pernah merasakan penderitaannya disuruh untuk mewakili rakyat. Rendahnya kesadaran kita sebagai pemilih yang masih mudah tergiur politik uang atau memilih berdasarkan popularitas semua saja ya. Apa yang bisa kita lakukan agar wakil rakyat kita tidak bekerja seenaknya menggaji buta? Awasi setiap wakil rakyat di daerah pilihanmu, buat mereka tidak nyaman jika berleha-lehai. Saya kira sudah banyak tuntutan-tuntutan dari masyarakat begitu kan ya. Tapi ya DPR hanya itu aja begitu. Jadi ini mengetuk hati para pejabat negara untuk menjalankan tugasnya dengan baik yang membutuhkan kompak. Contoh, seluruh warga luangkan waktu 2 jam berhenti aktivitas. Semua menuju pinggir jalan terbesar di lingkungan tinggal kantor dan berjejer pada waktu kebersamaan. Akan dahsyat dampaknya. Secara tidak langsung masih banyak orang-orang akan melakukan demo itu begitu. Karena jalan satu-satunya itu adalah demo begitu kan ya. Jadi saya kira juga saya pribadi kalau membubarkan DPR begitu kan ya, saya kira bukan solusi utama. Kenapa? Karena kita lihat saja yang paling solusi utama itu adalah presiden. Kalau presidennya semuanya bisa dikendalikan oleh rakyat, kekuasaannya adalah berada di tangan rakyat, maka semuanya mulai dari kepala daerah, ya, mulai dari menteri, mulai dari DPR itu bisa begitu kan.
Tapi nggak tahu lagi kalau DPR mau di berbagai acak-acak sana sini, nggak tahu lagi begitu. Masa ya Kejaksaan Agung yang punya apa namanya netralitas yang sangat luar biasa, KPK misalnya, intervensi munculnya dari siapa begitu? Jadi saya kira tidak mungkin di luar dugaan-dugaan partai begitu. Pasti ada salah satu orang yang kuat, baik yang kemudian bisa bekerja sama di DPR. Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi dan sebagainya begitu kan. Yang bisa saja dia punya peran begitu. Artinya punya peran apa bang? Ya peran bagaimana untuk bisa satu pengawasan terhadap penegakan hukum begitu. Yang kedua bisa saja ada nuansa-nuansa kepentingan-kepentingan yang menjadi KPK terus kemudian Kejaksaan Agung bisa lemah begitu kan. Bisa saja begitu. Jadi saya kira inilah yang kemudian masyarakat yang menduga bahwa kalau DPR-nya seperti itu terus, maka ini akan memuncak kemarahan itu begitu. Yang menjadi terganggu nanti adalah Presiden Prabowo. Makanya Prabowo harus mendengar wakil-wakil rakyat ini begitu kan ya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung apakah DPR dengan adanya tunjangan seperti itu menjadi reaksi sangat luar biasa? Batalkan aja. Masa tidak bisa seorang presiden membatalkan ini? So bisa kok begitu kan. Jadi ya karena Prabowo masih takut begitu kan ya, karena baru menjadi presiden begitu. Ya takut masalah soal bagaimana di DPR, takut tidak kuat lah, takut ada kepentingan-kepentingan of interest lah begitu kan ya, konflik of interest dan sebagainya. Mungkin dirasa seperti itu. Mengapa Gus Dur dulu itu sangat lantang sekali membubarkan DPR begitu kan ya? Karena dianggap bahwa ada sesuatu hal yang kemudian di DPR itu hanya itu aja. Ada lumbung korupsi yang begitu luar biasa begitu kan, sehingga Gus Dur itu bisa membubarkan ya membukukan ya DPR itu begitu kan. Karena sudah tahu di situ. Ya, kalau Prabowo tahu, maka kemudian ya oknum-oknum yang memegang peran itu ya harus ditindak begitu. Kalau ada begitu ya. Keberanian presiden menurut saya pribadi begitu. Keberanian yang bisa membubarkan DPR, membekukan DPR dan sebagainya. Bahkan membubarkan menteri itu hanyalah Gus Dur. Ya yang lain nggak bisa begitu. Nggak bisa karena Gus Dur sudah tahu begitu kan ya gerak-gerik itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.